teman-teman, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan lagu penyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Aku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku timba, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pelindungku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah bisa menyembah-Mu Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar Engkau yang berkati setiap kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom teman-teman, kembali lagi kita di ibadah minggu ini, ibadah teens, masih di bulan Mei, yaitu tentang Jenius. Kita mau lanjutin pelajaran tentang Jenius. Nah, gue mau ingetin atau gue mau kasih clear dulu, make it clear tentang Jenius ini. Jenius ini yang kita bahas bukan tentang perihal mengenai kalian punya IQ yang tinggi, kalian bisa menjawab semua soal sesusah apapun, semua matematika yang paling susah kalian bisa jawab, bukan. Tapi Jenius ini adalah lebih bagaimana kita menjadi orang-orang yang pintar dan berhikmat atau bijaksana dalam kehidupan ini. Minggu lalu pasti kita udah dengar kita membahas tentang wisdom. Nah, hari ini saya mau bahas tentang wisdom juga. Teman-teman, dalam Amsal 1 ayat 7 Alkitab katakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kembali lagi kepada topik kita tentang wisdom. Saya mau jelaskan dulu, wisdom secara simple adalah kecakapan untuk menjalankan kehidupan. Saya ulangi, wisdom atau hikmat adalah kecakapan untuk menjalani kehidupan. Maksudnya apa? Saya akan terangi lewat satu kisah. Dalam satu Raja-Raja ayat 3, satu Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Itu adalah salah satu cerita yang sangat terkenal di Alkitab. Kalian tahu? Itu cerita tentang Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo adalah raja yang sangat-sangat terkenal di dalam Alkitab. Kita tahu dia raja-raja yang sangat keren dan terkenal tentang apa ya? Ya, nggak ada lain selain tentang hikmatnya. Teman-teman, ada satu hal yang saya pelajari dari kitab ini tentang Raja Salomo. Pertama, ternyata Salomo ketika dia sedang menduduki posisi raja, kita tahu orang ya di raja itu udah punya segalanya, udah kayak seakan-akan nggak butuh apa-apa. Tetapi Salomo ini beda, teman-teman. Ini yang saya suka dari Salomo. Kenapa dia bisa menjadi raja, salah satu raja tersukses di dunia ini? Saya berani katakan seperti itu. Karena dia mempunyai hikmat. Nah, kejadian di dalam satu Raja-Raja 3 ini mengisahkan Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Salomo mengapa membutuhkan hikmat? Pertanyaannya, teman-teman. Bukankah dia raja yang hebat? Bukankah dia punya segala yang dia butuhin? Kalau kita pikir, kalau saya jadi Salomo, mungkin saya akan minta hal yang lebih bermanfaat bagi kerajaan saya, seperti saya nggak bisa kalah dari musuh-musuh saya, semua pasukan saya yang terkuat, semua tentang kerajaan saya adalah yang terhebat pokoknya, dan pokoknya saya akan minta saya tidak bisa dikalahkan. Tetapi yang uniknya adalah dia nggak minta tentang keperkasaan, tentang kekuatan sebagai raja, tapi yang luar biasanya dia malah meminta hikmat. Dia malah meminta sesuatu yang lebih ke privasi atau lebih ke hidupnya pribadi. Nah, ini yang menjadi titik di mana Salomo berubah menjadi raja yang sangat hebat. Ketika dia minta hikmat, Tuhan malah justru melihat itu sebagai sesuatu yang berkenan, dan Tuhan katakan, karena kamu nggak minta yang lain-lain, kamu nggak minta harta, kamu nggak minta kelimpahan, kamu malah minta hikmat, kamu nggak minta darah musuh-musuhmu, walaupun bisa aja Salomo minta darah atau minta Tuhan untuk membunuh setiap musuh-musuh Salomo. Dia nggak minta itu, dia malah justru meminta hikmat. Ini yang luar biasa dari Salomo. Salomo tahu bahwa di dalam kehidupan dia butuh yang namanya hikmat, teman-teman. Kenapa demikian? Karena dia sedang memikul satu buah tanggung jawab yang besar. Dia memikul tentang tanggung jawab di mana dia harus melanjutkan kerajaan ayahnya, yaitu Daud. Kerajaan Israel yang diberikan oleh Daud ayahnya Salomo. Nah, karena dia tahu dia butuh kerja keras untuk membangun sebuah kerajaan. Dia nggak bisa yang namanya dengan kekuatan sendiri. Dan untungnya ayahnya Daud udah kenalin Tuhan ke Salomo. Jadi dia tahu tentang Tuhan. Makanya ketika dia bertemu Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku nggak minta harta, aku nggak minta kekuasaan lebih, aku cuma minta hikmat-Mu, Tuhan. Berikan aku pengertian supaya aku bisa bertanggung jawab atas semua yang Kau berikan. Nah, ini teman-teman,
Ini adalah kunci dari sebuah hikmat. Hikmat, Salomo meminta Tuhan untuk memberikan dia hikmat agar Salomo bisa memiliki kecakapan untuk memimpin bangsanya. Seperti yang saya tadi katakan, hikmat adalah kecakapan untuk menjalankan hidup. Menjalankan hidup dari apa? Dari seluruh pemberian yang Tuhan berikan. Teman-teman, seringkali sebagai anak muda kita pasti sering mendengar kata produktif. Nah, seringkali produktif ini diartikan kamu harus sibuk, kamu harus banyak beraktivitas. Pokoknya sibuk dengan berbagai aktivitas. Tetapi produktif yang sebenarnya dalam Alkitab adalah bukan menyibukkan diri, melainkan berbuah dan bermanfaat bagi kehidupan. Nah, oleh sebab itu, untuk menjadi produktif, kita membutuhkan hikmat. Karena hikmat itu sebagai pagar yang membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mengapa orang-orang membutuhkan hikmat? Mengapa Salomo membutuhkan hikmat? Sama, simple jawabannya teman-teman. Karena Salomo ingin berbuat benar. Setiap kita yang membutuhkan hikmat, pasti kita memiliki dasar di mana kita bingung untuk bertindak, apakah ini benar, apakah ini salah. Makanya kita selalu bilang, aku harus punya ilham atau punya hikmat biasa. Aku harus minta hikmat Tuhan nih, supaya aku nggak salah langkah. Nah, itulah pentingnya hikmat teman-teman, supaya kita cakap dalam menjalankan kehidupan. Bukan saja pintar secara knowledge, kita mungkin bisa jawab semua pertanyaan, tapi yang Tuhan mau adalah kita cakap untuk menjalankan kehidupan ini. Dari seluruh area kehidupan kita diberikan keluarga, kita diberikan talenta, kita diberikan edukasi, sekolah, pendidikan kita diberikan apa sama Tuhan? Kita diberikan karir, kita diberikan masa depan sama Tuhan. Semuanya itu perlu namanya hikmat. Semuanya itu perlu yang namanya guidance atau petunjuk. Oleh sebab itu, Salomo mengerti tentang hal ini. Dia nggak bisa menjalankan kehidupan atau menjalankan tanggung jawab yang diberikan Tuhan tanpa hikmat Tuhan. Kalau dia nggak, pada waktu itu dia minta harta, mungkin dia bukan menjadi salah satu raja tersukses pada waktu itu. Dan namanya mungkin yang sekarang kita baca dalam Alkitab, dalam kitab Amsal, dalam kitab Pengkhotbah, itu nggak ada. Karena tidak ada hikmat yang diberikan kepada Salomo pada waktu itu, karena dia nggak minta. Syukur kepada Tuhan, ternyata Salomo meminta kepada Tuhan hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Nah, teman-teman, itu pentingnya hikmat. Gunanya hikmat itu adalah untuk menjaga kehidupan kita, supaya kita bukan sekedar produktif, tapi berbuah. Alkitab mengatakan bukan saja tentang produktif. Dunia mengenal dengan kata produktif, tapi kita mengenal tentang yang namanya berbuah. Be fruitful, not productive, not just only productive, but fruitful. Fruitful, saya lebih suka mendengar kata fruitful. Kenapa? Karena fruitful itu, ketika saya mendengar kata fruitful, itu ada seperti sesuatu yang keluar dalam kehidupan kita, dari dalam keluar dan menghasilkan sesuatu. Kenapa kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita harus berbuah? Karena tanpa berbuah, kita tidak akan menjadi orang yang berguna. Kita tidak akan memenuhi panggilan kita sebagai manusia di hadapan Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 16a dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan yang memilih kita, teman-teman. Tuhan memilih kita untuk apa? Saya garis bawahi, Tuhan memilih kita untuk menghasilkan buah, dan lebih dahsyatnya lagi untuk menghasilkan buah yang tetap. Gitu. Jadi dia nggak minta kita menyibukkan tentang hal-hal yang banyak, tentang hal-hal yang ribet atau hal-hal yang susah, teman-teman, supaya kita kelihatan produktif. Dia hanya minta kita untuk menghasilkan buah yang tetap. Yang tetap itu artinya konsisten. Konsisten itu nggak harus banyak, teman-teman, dan nggak harus melulu tentang kegiatan yang susah, yang ribet supaya kelihatannya keren gitu. Bukan, teman-teman. Artinya berbuah itu kita memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan orang lain dan untuk kehidupan kita tentunya. Seperti contohnya olahraga. Mengapa olahraga dibutuhkan? Karena dengan olahraga itu menghasilkan buah yang baik untuk diri kita sendiri, terutama menghasilkan kesehatan bagi tubuh kita.
Dan kenapa itu diperhitungkan baik? Karena itu bermanfaat bagi area kehidupan kita, yaitu tentang kesehatan kita. Nah, oleh sebab itu, teman-teman harus garis bawahi. Jangan hanya menjadi produktif, tetapi jadilah berbuah, jadilah fruitful, penuh buah, dan buahnya itu tetap. Buah apa saja yang Tuhan ingin? Kan dalam kehidupan kita banyak teman-teman, buah pertobatan, dari buah karakter kita. Di dalam Galatia dikatakan banyak ada buah roh, dikatakan ada sukacita, ada kasih, ada pengendalian diri. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari buah roh ini aja, kita udah bisa lihat bahwa semua buah roh itu baik untuk kehidupan kita, baik untuk kehidupan pribadi kita. Kita kalau punya sukacita, mungkin nggak rugiin kita, nggak mungkin. Sukacita itu sangat-sangat berguna dan sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Pengendalian diri apalagi. Nah, semuanya itu sering dikatakan dalam Amsal, teman-teman. Semua ini di dalam Amsal banyak nasihat-nasihat yang berkata, kalau kamu bisa kontrol emosi kamu seperti orang yang memegang kerajaan gitu. Kamu bisa kontrol emosi kamu gitu. Nah, itulah yang kita butuhkan, teman-teman. Maka itu secara nggak langsung, ini seperti hikmat, teman-teman. Buah yang dalam Alkitab katakan, buah kita, kenapa kita harus berbuah? Karena kita perlu yang namanya hikmat. Nah, dengan hikmat kita bisa berbuah, teman-teman. Kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak punya hikmat, kita nggak bisa berbuah karena kita nggak ada petunjuk atau nggak ada arah, teman-teman. Makanya firman Tuhan tadi bilang dari awal udah bilang bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dia nggak bilang permulaan hikmat adalah baca buku yang banyak. Dia nggak bilang permulaan hikmat adalah dengan mengonsumsi vitamin yang banyak gitu supaya kita sehat, supaya kita makin pintar. Enggak. Tapi dia katakan justru permulaan hikmat adalah, atau permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kenapa? Karena untuk menjalankan kehidupan yang cakap, kita harus tahu kehidupan yang cakap adalah kehidupan yang benar. Dan hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kehidupan yang benar. Oleh sebab itu dia tahu fondasinya. Kalau kamu pengen jadi orang yang jenius, kamu pengen cakap dalam kehidupanmu, kamu pengen jadi berkat bagi kehidupan orang banyak, kamu pengen jadi berkat untuk keluargamu, kamu pengen sukses dalam studimu, dalam karirmu, dalam apapun itu, kamu harus punya satu fondasi ini. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan sesuatu yang wah gila, Tuhan maha kuasa nih, gua harus kayak sembah dia gitu. No. Tapi takut akan Tuhan tuh memiliki hati yang respect. Kalau kita hormat sama orang tua, kita pasti dengar-dengaran sama orang tua, betul? Sama, teman-teman. Kalau kita punya hati yang respect sama Tuhan, kita hormatin Tuhan, kita pasti dengar apa kata Tuhan. Kita pasti dengerin kata-katanya di dalam Alkitab. Alkitab adalah kata-kata Tuhan untuk kehidupan kita. Firman Tuhan bilang dalam Timotius, Alkitab berguna untuk apa sih? Alkitab itu berguna untuk mengoreksi kehidupan kita. Itu sebabnya kita butuh hikmat. Hikmat itu kita butuhkan supaya kita tahu bahwa setiap keputusan kita yang kita buat atau apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini itu berdampak baik. Dan bagaimana kalau kita ingin berdampak baik tapi kita nggak tahu tentang kebaikan tersebut? Makanya itu Tuhan bilang kita harus memiliki takut akan Tuhan. Karena ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita tahu kebenaran. Dan ketika kita tahu tentang kebenaran, kita tahu tentang kebaikan. Nah, itu yang namanya jenius, teman-teman. Itu yang namanya orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu dia nggak punya pengetahuan, dia nggak perlu punya pengetahuan yang banyak, dia nggak perlu hafal ayat banyak, dia nggak perlu hafal buku-buku banyak. Itu bagus, tapi itu bukan yang terutama, teman-teman. Yang terutama adalah dia tahu tentang kebenaran dan dia mengaplikasikan kebenaran tersebut. Makanya firman Tuhan dibilang dalam Mazmur 1, dia bilang
orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan, orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan pada musimnya dia akan menghasilkan buah. Tadi kita bicara tentang fruitful, teman-teman. Nah, ini konsepnya simple banget. Jadi kuncinya adalah takut akan Tuhan. Orang yang mencintai Taurat Tuhan, dibilang Mazmur, di Mazmur 1, kalau teman-teman nanti kalau punya waktu atau iseng-iseng, teman-teman boleh baca di Mazmur 1 ayat 1-6. Di situ dikatakan orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, atau orang yang mempunyai hati yang takut akan Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Bukankah kita semua ingin berbuah? Bukankah kita semua ingin produktif, teman-teman? Nah, ini yang dimaksud dengan Alkitab, dengan orang-orang yang jenius. Orang-orang yang jenius itu adalah orang-orang yang berbuah, yang memiliki buah dalam kehidupannya. Buah apa aja? Buah pertobatan, buah karakter kita. Apapun yang kita kasih, kita kembangkan. Kenapa kita butuh hikmat? Karena kita perlu mengeluarkan potensi dalam kehidupan kita. Kita butuh tuntunan untuk kita bisa mengeluarkan potensi seluruh apapun yang Tuhan udah titipkan ke dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan, kalau kita melihat pekerjaan kita berhasil, kita butuh hikmat, kita butuh tuntutan agar kita cakap dalam pekerjaan kita. Kalau kita sebagai pelajar atau sebagai murid, kita butuh hikmat agar kita bisa sukses atau menjadi murid yang jadi teladan di sekolah, memiliki nilai yang bagus. Gak harus nilai yang paling tertinggi, teman-teman. Tapi at least kalau kita punya hikmat Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau sebagai pelajar ya tanggung jawab kita ada belajar, gitu. Dan sekarang kita sedang ada di bulan Mei, yang berarti pelajar-pelajar juga udah pada libur. Untuk teman-teman yang udah free dari sekolah, saya mau kasih tahu ini belum selesai, teman-teman. Kalau teman-teman mau menjadi orang-orang yang jenius, teman-teman harus tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan itu hati juga bisa bicara tentang hati yang haus, yang mau belajar, yang mau dibentuk, teman-teman. Karena di situ sumber pengetahuan ada. Kalau kita nggak mau belajar, ya kita nggak dapat pengetahuan, gitu. Kalau teman-teman mau jadi orang yang jenius, mau jadi orang yang berhasil, teman-teman, satu kata, teman-teman, belajar. Tidak ada kata rugi dalam belajar, dan tidak ada kata berhenti dalam belajar, teman-teman. Belajar, belajar, dan belajar. Dimanapun kalian berada, mau situasi bagaimanapun, pastikan dirimu belajar. Ada satu quote yang bilang, when you stop learning, you stop growing. Benar, quote itu benar bagi saya. Menurut saya, quote itu berkata benar. Karena ketika kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Ketika kita berhenti bertumbuh, teman-teman, kita berhenti berbuah. Dan ketika kita tidak punya buah, kita tidak berdampak. Kalau yang namanya tidak berdampak, dikatakan di Alkitab, tidak ada gunanya. Kalau garam tidak memiliki dampak, tidak asin, maka tidak ada gunanya dan akhirnya diinjak orang, dibuang. Sama seperti terang, tidak ada gunanya kalau dia nggak bisa memancarkan cahaya, benar? Gitu. Nah, oleh sebab itu, kita perlu hikmat dalam kehidupan ini, teman-teman. Jangan berhenti untuk belajar. Untuk teman-teman yang baru lulus dari SMP dan menjejaki masa SMA, saya ucapkan selamat. Teman-teman, you doing great. Dan juga teman-teman yang dari SMA ke kuliah, selamat juga. Teman-teman memasuki new season dalam kehidupan kalian. Dan kuncinya, jangan pernah untuk berhenti belajar. Tetap haus, jangan pernah berhenti untuk diupdate dan diupgrade. Karena ketika kita ketinggalan zaman atau kita tertinggal, maka kita tidak akan dipakai pada suatu saat nanti. Gitu. Oleh sebab itu pentingnya belajar dalam kehidupan kita. Pentingnya hikmat Tuhan. Karena hikmat itu yang akan membuat kita menjadi pintar, bijak dalam mengambil keputusan, dalam membangun hubungan, dalam menjalani masa-masa kuliah kita, dalam menjalani studi kita yang baru, apapun itu dalam kehidupan kita, seluruh area kehidupan kita, kita butuh hikmat. Karena itu yang akan membuat kita menjadi pribadi
yang tetap di jalan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biar masa depan kalian adalah masa depan yang cerah. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa masa depan kita ada masa depan cerah, dan bukan tentang rancangan kecelakaan, tapi melainkan damai sejahtera. Saya berdoa teman-teman hari ini tetap semangat dan tetap upgrade dan update terus minta hikmat kepada Tuhan, karena Dia akan memberikan kepadamu hikmat dan menuntun kau pada jalannya yang benar. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa biar firman-Mu hari ini boleh tertanam dalam hidup kami, Tuhan. Ajar kami untuk mengetahui bahwa Engkau sumber kebenaran di dalam kehidupan kami, dan Kau adalah sumber hikmat yang kami butuhkan. Kau adalah sumber nasihat kami, Tuhan. Tuntun kami di jalan-Mu, Tuhan, agar kami berbuah dan kami boleh berdampak dan kami boleh memenuhi panggilan-Mu. Kami mau maksimal dalam seluruh area kehidupan kami, bertanggung jawab atas seluruh apapun yang kami miliki, Tuhan, sekarang. Apapun yang telah Engkau berikan, kami bersyukur dan kami mau bertanggung jawab itu, kami mau maksimalkan itu, Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami petunjuk-Mu, Tuhan. Berikan kami kebenaran agar kami boleh dimerdekakan dari setiap yang jahat, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless you. Happy Sunday dan stay growth, stay healthy.